Apakah ada sifat pelit yang diperbolehkan dalam Islam? Pelit tidak boleh, pelit tercela. Tetapi kalau disebutkan sini kita diminta dana untuk perkara-perkara yang tidak benar, ya kita bukan pelit. Ini kita bukan pelit, tapi tidak ingin mengeluarkan uang yang tidak pada tempatnya. Misalnya orang kampung datang, Ustadz, ini kita mau ngadakan dangdutan Ustadz. Tolong bantu Ustadz. Ya, saatnya bukan saya pelit, saya tidak pelit, cuma ini tidak pada tempatnya. Ngapain uang saya keluarkan untuk joget-joget perempuan memamerkan auratnya? Justru kalau saya keluarkan haram. Tidak boleh. Bukan masalah pelit-pelit, tapi ini tidak boleh kita berikan, bukan karena pelit tapi karena ini hukumnya haram. Ustadz, bagaimana jika ada seorang yang ingin meminjam uang kepada kita dan dia sangat butuh, padahal kita tahu sepertinya orang tersebut tidak mampu membayarnya. Apa kita harus tetap meminjamkan uang? Terserah kita. Ya. Kalau antum punya uang berlebihan, ya udah nggak usah pinjamkan, kasih kalau antum punya uang berlebihan. Ya, antum kasih aja. Ya, kalau ente keluarkan uang ini akan menjadi saldo antum di akhirat. Uang yang antum buat ini, buat ini tidak ada manfaatnya di akhirat. Tapi yang antum keluarkan di jalan Allah itulah yang akan menjadi tabungan antum di akhirat. Investasi antum di akhirat. Ya. Kalau kita bilang inilah investasi antum di akhirat. Dan memberi bantuan kepada orang lagi sangat butuh, pahalanya lebih besar. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala qatahamal aqabah, fama adraka mal aqabah, fakku raqabah, aw it'amun fi yaumin dhi masghabah, yatiman dha maqrabah, aw miskinan dha matrabah." Kata Allah Subhanahu wa taala, kenapa dia tidak melewati aqabah, yaitu perkara-perkara yang berat yang bisa dia lewati agar dia masuk surga. Apa itu? Rintangan-rintangan yang harus dilewati supaya masuk surga, kata Allah, fakku raqabah, merdekakan budak. Ini butuh biaya. Membebaskan budak itu biayanya besar kala itu. Au it'amun fi yaumin dhi masghaba, atau memberi makan kepada fakir miskin di saat lagi kekurangan makanan. Ya. Yatiman dha maqrabah, atau anak yatim punya hubungan kekerabatan. Au miskinan dha matrabah, atau orang miskin yang tidak punya kecuali tanah. Itu orang miskin sangat miskin. Sehingga kata para ulama, sedekah itu semakin besar pahalanya tatkala kebutuhannya semakin tinggi. Memberikan orang yang lagi butuh dengan orang yang kurang butuh lebih besar pahalanya bagi orang yang sangat membutuhkan. Nah, kalau ternyata kita tahu kawan kita lagi benar-benar butuh dan kita punya uang, kasih. Kalau kita tidak mampu memberikan seluruhnya, kasih sekedarnya. Paling tidak mengurangi beban. Tidak harus kita bantu seluruhnya. Makanya Nabi mengatakan, "Man naffasa kurbatan." Barang siapa yang merenggangkan kesusahan saudaranya, tidak mesti hilang. Nafas tadinya nafasnya sesak, jadi agak renggang. Tidak harus sembuh total. Tapi kalau antum ikut meringankan, Allah akan meringankan penderitaan antum pada hari kiamat kelak. Jadi kalau kita punya uang, kasih aja. Apalagi kita kenal orang ini. Ya. Dan kita tahu meskipun kita tahu dia tidak bisa bayar, ya sudah anggap dia sedekah. Kita bilang ya udah ambil aja. Dia bisa bantu, dia bisa bayar, alhamdulillah. Kalau nggak bisa juga nggak ada masalah. Kecuali kalau antum juga tidak punya. Saya pernah ceramah tentang keutamaan memberi pinjaman kepada orang lain. Udah lama, tahun berapa? Tahun 2001 mungkin. Saya ceramah di Jogja. Saya masih kuliah waktu itu. 2002, sekitar gitu. Saya ceramah tentang keutamaan memberi pinjaman kepada saudara. Bahwasanya kata Nabi, as-salafu yajri majra syatri sadaqah. Bahwasanya minjamkan uang itu pahalanya seperti setengah sedekah. Kalau antum minjamkan uang 1 juta sama orang, seperti antum bersedekah 500.000. Pahalanya besar. Setelah saya ceramah, habis saya ceramah, saya langsung pulang ke rumah. Rumah saya masih kontrakan, belum diplester ya. Datang orang ketuk pintu. Ustaz, Assalamualaikum. Silakan. To the point aja Ustaz. Tadi ceramah antum bagus. Saya pinjam uang Ustaz. Ini ngetes imannya Ustaz ini. Saya bilang, qadarullah akhi, saya juga punya utang sama orang. Saya belum bisa pinjamkan antum uang. Tetapi kalau kita punya uang, kita kasih sama orang. Ya. InsyaAllah Allah akan mengurangi penderitaan kita pada hari kiamat kelak. Ustaz, apakah saya tergolong orang yang pelit? Apabila diundang, saya membedakan pemberian amplop untuk orang kaya dan orang miskin. Kalau orang kaya saya beri sedikit, sedangkan orang miskin saya beri banyak. Karena menurut saya orang miskin lebih butuh. Bagus, enggak apa. Orang miskin lebih butuh. Orang kaya, kita sekedarnya menyenangkan dia. Tidak perlu kita kasih sumbangan juga tidak masalah ya.
Jangan-jangan kita sumbangan tidak pada tempatnya, orang kaya kita bantu. Itu kalau kita kasih hadiah. Kalau hadiah tidak syarat harus miskin. Kita kasih hadiah orang sama orang kaya tidak masalah. Tapi kalau sedekah, berikanlah kepada yang memerlukan. Kalau suami sering pinjam uang istri untuk kebutuhan si suami, kadang susah bayar dan selalu ditunda-tunda sampai menumpuk. Yang akhirnya si istri mengambil sendiri dompet suami sesuai jumlah utangnya. Pemberitahunya via telepon. Karena kalau langsung bilang takut marah-marah. Suami enggak bayar utang tapi dompetnya uangnya apa? Banyak. Ya, janganlah rumah tangga seperti itu ya. Bilang baik-baik, Mas, kamu ada uang, Mas. Kenapa enggak kasih saya? Saya juga butuh, saya perlu ini, perlu buat keluargaku, buat ini, buat anu ya. Bicara baik-baik lah ya. Asal ngambil aja kurang bagus lah nanti apa namanya? Mas sudah jatuh tempo, Mas. Ya bicaralah, suami istri tidak hidup seperti itu. Kita suami istri bukan teman kongsi dagang yang harus hitungan dengan hitungan detail. Ya. Suami istri hidup ya. Kita kawan berjalan dalam rumah tangga. Saling memahami, saling maafkan. Memahami kekurangan. Ya. Nasihati suaminya dengan baik, tapi jangan langsung ambil duit dari apa? Dompetnya. Apakah termasuk dalam kategori pelit ketika saya menabung untuk bisa menunaikan ibadah haji? Sehingga saya membatasi dalam bersedekah kebaik kepada orang tua. Kebetulan orang tua masih bekerja memiliki penghasilan yang lebih. Atau kepada saudara saya lihat dulu apakah perlu dibantu atau tidak. Kita tidak apa menabung untuk haji, tapi kalau memang ada keperluan mendesak, tidak apa. Haji tertunda, tidak ada masalah. Haji kan yang penting mampu, kalau nggak mampu ya sudah. Depan kita ada orang keperluan ya kita kasih. Jangan gara-gara kita ingin haji, kemudian kakak kita sakit, adik kita sakit, kita nggak bantu, itu salah. Allah Maha tahu kita niat sudah untuk haji. Kita kalaupun ternyata kita nggak dipanggil-panggil karena duitnya habis terus, kita sudah tercatat pahala ibadah haji. Karena kita benar-benar sudah menabung, sudah berusaha. Maksud saya jangan sampai gara-gara kita ingin haji, ingin umroh, akhirnya ada saudara kita sulit, kita nggak bantu. Dengan alasan untuk apa? Umroh. Ya ada yang lebih penting. Umroh tidak wajib, haji tidak wajib kalau tidak mampu. Depan kita ada keperluan mendesak. Ya, saudara kita tidak ada yang bantu kecuali kita, kemudian kita pelit, maka saya rasa tidak tepat. Tapi kalau ternyata kita kurangi dan mereka masih mampu, nggak apa-apa. Ya, karena kita ini plotnya untuk sedekah, ini diplotkan untuk haji, nggak ada masalah. Bagaimana jika seorang anak yang sudah selesai kuliah tapi malas, takut bekerja karena takut menghidupi keluarganya, ibunya tinggal sendiri dan tidak bekerja? Anak tersebut merasa khawatir gajinya nanti habis hanya untuk keluarga dan dia tidak bisa beli barang-barang yang dia idam-idamkan selama ini. Saya ulangi, seorang anak yang sudah selesai kuliah tapi malas atau takut bekerja karena takut menghidupi keluarganya. Ibunya tinggal sendiri dan tidak bekerja. Anak tersebut merasa khawatir gajinya nanti habis hanya untuk keluarga. Anak nggak paham maksudnya. Dia takut bekerja tapi takut gajinya habis berarti. Saya nggak paham ya. Intinya kalau dia takut karena takut kasih orang tuanya itu orang pelit, anak pelitnya, anak kurang ajar namanya ini. Tapi kalau dia takut bekerja, takut banyak tanggungan, takut kawin, itu namanya suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang takut kawin, apa? Aduh kalau kawin setengah mati, ngurusi istri, ngurusi anak, itu orang suudzon ya. Emang yang kasih rezeki ente, yang kasih rezeki Allah Subhanahu wa taala. Apakah menolak telepon dan video call dari ikhwan yang bukan mahram termasuk pelit? Apakah menolak telepon dan video call dari ikhwan yang bukan mahram termasuk pelit? Ngapain pakai video call? Enggak pelit, itu tepat ya. Ngapain? Fitnah wanita, fitnah pria. Ustadz, apa hukumnya menabung secukupnya untuk masa depan? Enggak apa-apa, menabung itu boleh. Yang penting jangan sampai apa? Pelit. Menabung, kita rencanakan, kita anggarankan. Enggak ada masalah. Tapi jangan pelit. Intinya jangan apa? Jangan pelit. Karena hanya menabung akhirnya semuanya irit. Sampai anak hidup susah, makannya diirit-irit. Telur goreng 1 bagi 4, wah repot.
Derita. Saya terus terang ya, hidup di satu tempat dulu waktu orang tua saya tidak kaya. Tapi kita di Papua itu biasa kalau makan itu judul menunya bukan satu, itu biasa. Bukan orang kaya, memang begitu gaya hidup jadi. Makan ada ikannya, ada telurnya, ya. Ada tempenya, sayurnya terkadang satu, terkadang dua, ya. Biasa. Sampai saya pergi ke negara lain, bukan ke negara, ke kota lain. Judulnya cuma satu-satu saja. Ya kalau nggak punya nggak apa-apa, tapi kalau punya kenapa kita harus menyusahkan apa? Diri. Kalau miskin nggak punya nggak ada masalah. Ya. Tapi kalau punya, ngapain kita susahkan diri kita? Silakan makan yang Allah halalkan, yang tidak boleh itu berlebihan atau karena sombong. Ya. Mentang-mentang kaya kemudian datang selalu ke restoran mewah yang mahal-mahal, cerita sana sini. Oh saya makan di sana, stik harganya 2 juta, pamer-pamer. 2 juta, ente bahlul makan stik 2 juta. Makan ini, makan makanan ini, restoran Jepang, restoran Cina, restoran Belanda, restoran buat pamer, nggak boleh. Kalau ente suka nggak apa-apa, ente punya duit makan. Tapi jangan terlalu mahal dan tidak boleh untuk apa? Sombong, nggak boleh. Adapun kita punya uang, terus kita pelit, ini tidak diperbolehkan. Ya.